Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak tahu ini tumbuhan apa? Ini adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta. Hari ini kita akan belajar menyelidiki bagaimana ciri-ciri dari tumbuhan paku ini. Yang kedua adalah menjelaskan bagaimana tumbuhan paku ini berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan paku atau Pteridophyta. Mata pelajaran IPA kelas 9 SMP semester Gasal. Anak-anakku semuanya, jika kalian perhatikan video Pak Heri di awal tadi, tentu timbul pertanyaan, apa sih ciri-ciri Pteridophyta? Atau pernahkah kalian menjumpai tumbuhan tersebut berbunga? Berupa apakah organ reproduksi tumbuhan tersebut? Apa benar ada bunganya? Atau kalau tidak ada bunganya, berkembang biaknya dengan apa? Nah, inilah yang akan kita bahas. Jika kita amati pada tanaman bambu air ini adalah salah satu contohnya. Masih banyak contoh yang lainnya. Seperti ini anak-anak. Banyak sekali tumbuhan paku itu sebenarnya ada di sekitar kita, tetapi kita belum mengenal atau tahu namanya. Misalnya paku pedang, paku sarang burung, paku supir, bahkan paku semanggi yang biasanya ada di sawah sekitar rumah kalian, biasa untuk disayur oleh bapak ibu kalian sebagai sayur lauknya. Bahkan yang terkenal dan sangat indah jika kita lihat adalah contoh dari paku tanduk rusa di sini. Nah, uniknya tumbuhan paku ini kalau kalian mengamati ada bindil-bindil kehitaman. Ayo coba itu apa anak-anak? Jadi pada tumbuhan paku ada dua jenis daun. Yang pertama adalah daun yang subur atau fertil, yaitu daun yang terdapat di permukaan bawah. Pada daun tersebut terdapat bindil kehitaman. Nah, bintil itulah yang merupakan kumpulan sporangium yang disebut sebagai sorus. Yang kedua adalah daun yang mandul atau steril. Di sini kebalikan dari tadi, daun yang fertil. Daun ini tidak punya bindil-bindil di permukaan daunnya. Dan biasanya untuk perkembangbiakannya yang dominan adalah daun yang fertil ini sebagai perkembangbiakannya, karena merupakan daun yang subur. Nah, sekarang kita amati anak-anak ciri-cirinya. Yang pertama, Pteridophyta itu memiliki akar, memiliki batang, daun. Disebut juga sebagai Cormophyta berspora karena ini mempunyai spora dan tidak punya bunga. Sudah terjawab kan pada diskusi awal tadi akhirnya? Oke. Nah, uniknya lagi, saat tanaman itu muda, daunnya akan menggulung. Jadi selanjutnya adalah sudah punya pembuluh angkut, yaitu pembuluh xilem dan juga pembuluh floem. Nah, dari segi ukurannya anak-anak semuanya, kita dapat menjumpai bahwa ukurannya mulai 2 cm
hingga bahkan beberapa meter, 5 meter. Dan bentuknya ada yang seperti lembaran, herba, semak, bahkan pohon. Jadi bervariasi anak-anak. Lalu ini yang berhubungan dengan pergiliran keturunan, bahwa tumbuhan paku mengalami metagenesis dari generasi sporofit dan juga generasi gametofit. Supaya lebih jelas, kita lihat sama-sama. Inilah perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Nanti kita bahas juga bagaimana vegetatifnya. Jadi pada siklus perkembangan ini, bahwa perkembangan generatif tumbuhan paku diawali dari sini, terjadinya fertilisasi gamet jantan dan gamet betina, lalu mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan dari tahapan sporofit dan tahapan gametofit. Tahapan sporofit terjadi saat zigot tumbuhan paku ini mulai berkecambah. Lalu kalau kita lihat di sini, tumbuhlah menjadi paku dewasa. Bagian atas tengah ini. Tumbuhan paku yang dewasa ini akan menghasilkan spora pada daunnya. Kalau kita lihat di awal tadi ada bintik-bintik kehitamannya itu adalah sporanya. Nah, tahapan sporofit dimulai ketika zigot tumbuh hingga menjadi tumbuhan paku yang menghasilkan spora. Ini yang kata kunci pertama dikasih tebak oleh Pak Heri ini. Spora pada tumbuhan paku dapat diamati dengan jelas. Tahapan gametofit dimulai ketika spora mulai berkecambah menjadi protalium. Ini kata kunci kedua, kasih tebal ya sekali lagi. Tahapan gametofitnya dari spora menjadi protalium. Protalium akan membentuk antheridium dan archegonium pada gambar ini, bawah agak kiri ini. Nah, antheridium akan menghasilkan sel sperma, ini yang jantannya anak-anak, dan archegonium menghasilkan sel telur. Nah, nanti akan kembali ke awal, terjadi fertilisasi, terbentuk zigot, lalu tumbuh ya sporofitnya, generasinya kembali siklusnya. Nah, inilah yang namanya metagenesis generatif pada Pteridophyta. Supaya lebih jelas, bisa kita lihat pada skema metagenesis tumbuhan paku ini. Jika kita perjelas, dari spora yang haploid akan menghasilkan protalium. Lalu protalium ini akan menjadi dua. Yang pertama adalah archegonium dan antheridium. Lalu archegonium akan membentuk sel telur dan antheridium akan membentuk sel sperma. Kedua sel ini akan melebur menjadi satu, menjadi zigot, dan zigot akan berkembang menjadi tumbuhan paku hingga dewasa. Nah, ini mulai generasi sporofitnya, karena pada generasi ini tumbuhan pakunya sporangium menghasilkan spora. Lalu terjadilah siklus ini berulang. Tadi kan dari spora menjadi spora lagi, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut sebagai metagenesis pada tumbuhan paku. Nah, jika tadi kita membahas tentang perkembangbiakan generatifnya, maka vegetatif tumbuhan paku, kita lihat pada gambar di sini ada akar, ada daun. Nah, di sini akan
ada rizoma. Ada beberapa referensi yang menjelaskan itu adalah stolon. Jadi, pada perkembangan vegetatifnya dilakukan dengan apa? Dengan rizom, yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah. Batang ini akan menjalar ke samping di sekitarnya ya, lalu akan membentuk koloni. Nah, koloninya itu akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang baru. Jadi anak-anak, kita sudah belajar ciri-ciri dari tumbuhan paku, perkembangbiakan generatif, dan vegetatif pada tumbuhan paku. Baik anak-anak, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita. Tetap semangat, salam IPA, integritas, peduli, amanah.